Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Kain Kapan Hitam. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan nama inisial Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan suka sekali minuman-minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelesir ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaan dia memperoleh hartanya yang sebegitu banyak. Itu pun dari perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun juga terserah. Saat dia meninggal, semua warga yang tidak ada yang mau ke rumahnya, tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, meski aku kurang yakin Pak Budi muslim karena aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya para tetangga pun bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayahku untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kapan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kapan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga. Saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengerti kain kapan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kapan berwarna hitam. Itu juga dengan sangat mudah membungkusnya, seakan-akan itu adalah kain kapan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu secara tiba-tiba perlahan tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu dengan bibir yang kakunya. Pakai hitam, pakai kain kapan hitam. Aku takut pakai kain kapan hitam. Lucu enggak sih? Sebenarnya cerita ini tidak seperti itu. Saat itu aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku. Entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kapan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain kapan pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang,
para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola untuk disolatkan. Aku saat ini tidak ikut karena hujannya sangat lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab yang lain. Akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat itu aku kembali ke musola, iringi para pelayat sudah bersiap-siap berangkat. Aku lihat di depan keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan, seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba-tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kubur yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang sangat keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali, namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya Pak Kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu ia menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian 1 lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai deras, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkan dengan tali. Tapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyinya sangat keras, menyusul sesaat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kapan hitam yang serta wajahnya yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya. Aku hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Budi. Alasanku menceritakannya pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul, dan ini di luar kota, apalagi temanku tidak kenal dengan nama Pak Budi.
Tapi aku salah. Setelah aku pulang sehari kemudian temanku meneleponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama, persis seperti yang aku gambarkan. Dalam cerita, dia sampai ngompol di celana. Aku yakin, aku yang tidak mudah percaya, sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Budi yang disebut tetanggaku itu. Dan setelah aku pulang, esok temanku itu menelepon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan jawaban ataupun kabar, aku lega karena aku berpikir kedua temanku yang melaporkanku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berpakaian kain kapan hitam dan wajahnya sangat menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku yang menceritakannya atau aku yang menulisnya, karena aku juga takut bertemu hantu berpakaian kain kapan hitam itu. Dan jika nanti malam teman Radio Jurig didatangi hantu Pak Budi itu, sampaikan saja salamku untuknya. Dan selamat dihantui buat teman Radio Jurig semuanya. Terima kasih semuanya buat teman Radio Jurig semuanya yang sudah mengikuti cerita kami. Semoga cerita Radio Jurig bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya. Buat teman Radio Jurig, alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.